Steam Deck akan flop. Halo, selamat malam semuanya. Guys, apa kabar? Ini kita kembali lagi dengan Doni Jarum dan kali ini kita kedatangan tamu spesial nih ya. Tamu Owner. spesial Pekor. Tamu Sultan yang paling dikagumi lah di dunia pergaman pokoknya. Amin. Saya aminkan saja dulu. Ya, Om Jojot atau Jonathan. Halo. Halo, Ya. owner dari Berak Game. Udah berubah ya namanya ya? Udah jadi share button. button. Wah, jadi internasional. Ya, karena terlalu kontroversial nama sebelumnya. Tapi dari kontroversial itu kan bisa menghasilkan pundi-pundi uang. Oh Tapi iya, tapi bagus terlalu loh. itu. Namanya Apa kabar nih? bagus, Baik. Gimana Aman kabar ya? yang lain? Aman. Masih aman dari COVID sih, belum pernah tersentuh. Belum ada alumni di sini ya? Belum. Beneran nih, belum ada semua nih. Masih aman semua ya? Jangan sampai bos, Belum, jangan siap. sampai. Ketahuan nih gamer nih, pasti kerjanya cuma ngurung di kamar doang ini. Betul Iya. sekali Anda. Oke Om, kita mau podcast nih. Jadi gua sama Om Doni ini pengen ngebahas hal-hal tentang game sih ya, yang nggak berhubungan dengan jauh lah dari kita. Dan kita pengen nanya nih banyak-banyak hal tentang game sama Om Jojot. Terutama Yo. karena Om Jojot kan master banget nih gamenya nih. Hah? Dan konsolnya juga Oh. lengkap. PC gamingnya juga oke banget. Mantap lah ya. Platinumnya bos. Platinum Hunter. Platinum Hunter Platinumnya nggak banyak. nggak banyak tapi yang susah-susah. Nggak banyak, gampang juga kok. 50 doang. Doni lebih banyak kali. Don lu berapa? Enggak, gua satu. Bohong banget. Satu. ID 2 gua ada 2 sih ID gua Iya, ya. satu lagi berapa? Yang satu lagi udah 100 full. Oh, Udah full, udah nggak bisa nambah lagi ya. Kalau Om Kepot berapa? Om Kepot juga banyak nih. Aduh, gua udah pensiun dari konsol, Oh, jadi ke PC sekarang. PC. Dan Iya. Oh, jadi PC Master Race sekarang nih ya. Ya begitulah. Jadi Anda menunggu-nunggu Steam Deck dong ya, dengan super duper sangat tunggu-tunggu dong. Hah? Oh, iya. Sangat. Sangat. Dan Oke. gua baru lihat reviewnya di Linus ya tadi pagi. Dan itu Hah? kayaknya menjanjikan sih ya. Aduh, Linus mah tiap kali ada barang dia overexcited banget. Lihat judul-judulnya deh. Ini the best monitor yang pernah gue pakai. Ini abis pakai monitor ini yang lain jadi nggak judulnya gitu kan kalau Linus kan. Jadi Tapi gua itu rasa dia biasa. overexcited. Biasa Ya, makanya. Om. Ada duitnya Kayak di situ. Kayak pas dia review 8K bandingin sama Marcus Brownlee, ya kan? Dia overexcited gitu. Jadi gua nggak tahu ya. Kalau kalian fans PC pasti suka sama Steam Deck. Iya, pastilah bos. Semua gamenya aja bisa semua di situ. Emulator jalan, yang lain-lain jalan. Apalagi game-game yang lower high spec aja tuh bisa dijalanin di mana aja gitu kan, portable. Nah, itu dia tuh enaknya ya. Ya, oke Kalau lah. menurut lo Ya, sendiri gimana Om Jot? Steam Deck ya, gitu menurut gimana? gue, Lo kan menurut gue bakal sebagai flop konsol sih kan? Steam Deck akan flop. Flop. Ini cuman hype sesaat doang. Ntar begitu lihat benchmarkingnya, orang-orang akan nyadar kalau ini nggak sepowerful yang dikira orang dari awal. Oke. Pasti. Banyak orang nggak. Contohnya gini deh. Lu tahu ini nggak? Digital Foundry kan pernah bikin satu video tuh soal satu game, Metro Exodus Enhanced Edition. Ya, Iya. itu kan game yang baru rilis tahun ini nih. Untuk mempertahankan di 60 FPS di Xbox Series S loh ya, Xbox Series S loh. Untuk mempertahankan 60 FPS, kira-kira resolusinya harus diturunin sampai berapa? 720 lah minimal. Kalau ini Om Kepot gue panggil namanya siapa ya? Gue Yusuf. Oh ya, Om Yusuf berapa? Berapa ya? Mungkin kalau nggak salah gue pernah lihat sampai 600p ya. Sampai Pernah 500p. Iya. 500 ya? 500p, 512p. Itu game zaman sekarang. Nggak Gitu. bisa. Jadi Steam Deck kira-kira mesti berapa itu? Berat banget. Ini Xbox Series S loh, next gen loh, konsol Iya, next gen loh. Sakit Ya, mata. tapi prosesornya hampir mirip kan, sama-sama AMD Zen 2 ya.
Ya mirip, tapi powernya kan nih 185 watt, Steam Deck Iya, cuma iya. 15 watt, beda jauh Iya, lah. Beda Gila, jauh. beda jauh lah. Jadi untuk future proof-nya masih gua rasa perlu dicoba lagi untuk benchmarking-nya gitu ya. Apakah benar ini bisa main untuk game-game selanjutnya atau cuma game-game yang udah keluar gitu. Game Ini- existing ya. Kayak Control kan udah game 2 tahun lalu gitu. Jadi wajar kalau bisa jalan, maksud gue gitu ya. Hmm. Coba benchmarking yang gamenya yang lebih berat yang tahun ini keluar gitu, kayak Metro Exodus, atau nggak kalau RDR 2 lah, Cyberpunk gitu. Tapi kan benchmarkingnya game-game Death Stranding yang nggak terlalu berat, gue bilang ya, Iya. dibandingkan game-game tersebut yang gue bilang tadi, Stardew Valley, Jedi Fallen Order gitu. Kontrol aja 30 FPS itu pun udah drop kan. Iya. Jadi gue rasa gue tetap harus nunggu benchmarkingnya dulu ketika udah rilis. Nunggu baru gua launching bisa- resminya ya berarti. Gitu. Kalau Nah, gua sih pendapat gua gitu. Tapi Jadi- kalau menurut lo kalau bicara kayak gitu berarti kan sampai sekarang ini emang teknologinya belum ada dong ya untuk mencapai performa yang maksimal seperti yang kita inginkan. Untuk game-game yang didemoin mungkin bagus gitu. Tapi kita nggak tahu, dia belum pernah demoin Cyberpunk, belum pernah demoin yang berat lagi HZD. Terus RDR buat gua HZD berat ya karena gua kan udah pernah coba benchmarking di komputer gua. Nah itu salah Iya. satu yang berat. HZD parah ya. Ya. Berat. Jadi gua rasa ya sekali lagi perlu di benchmarkingnya lagi. Ya kalau yang sekarang lagi di review tuh cuman pegang 1 jam 2 jam kan banyak Iya. banget tuh di YouTube tuh. Oh gua udah hands on tuh cuma udah pegang 1 jam 2 jam kan, belum bisa benchmarking, belum bisa apa, benchmarkingnya 1 game pun belum ada loh. Belum boleh. Nggak boleh. Iya belum boleh, makanya gua perlu lihat benchmarkingnya dulu sehebat. Kayak ini tuh nggak pas RTX 3080 di announce. Iya. Wah ini 2 kali lipat 2080 Ti katanya ya kan pas awal-awal. Ternyata 2 kali lipat nggak? Belum Enggak. tentu. Enggak, makanya gue ngelihat Steam Deck kalau buat emulator sih udah pasti paling asik ya. Iya. Buat semuanya. emulator PS1, PS2 gitu ya. Gue rasa itu udah paling asik lah. Cuman kalau buat game selanjutnya masih tanda tanya besar buat gue. Atau buat lu gimana? Apakah lu kenapa tertarik dengan Steam Deck maksud gue? Kenapa lu percaya 100% game yang ada di Steam bisa dimainin dengan lancar 800p 30 fps sesuai yang diklaim mereka? Om Yusuf coba gue tanya. Gue sendiri juga nggak yakin sih. Cuman gue suka idenya aja. Gue tertarik sama idenya sih. Karena gue juga dulu tertarik dengan GPD 2 kan. Oke. Pernah denger kan pasti GPD 2. Dan itu ternyata harganya cukup tinggi dibandingkan Steam Deck ini. Dengan spek yang katanya lebih rendah daripada Steam Deck yang nanti. Dan gue ya excited aja sih pengen lihat teknologinya. Tapi kalau gue bilang sih dibilang murah juga enggak loh. Karena begitu kan 399 kan yang paling murah kan. Iya. Iya. Kan tahun-tahun awal pasti di markup terus. Pasti. Gak mungkin lu dapet 399 apalagi nggak ada perwakilan Linux Ininya nggak ada. di Nggak ada. Indonesia kan nggak ada kan. Jadi lu pasti carinya sekitar minimum ya 8 juta itu pun udah gue diskon banget 8 juta bisa dapat udah hebat banget, sikat langsung gue bilang. Kalau Steam Deck 8 juta harganya ya itu mermata belilah. Percaya dia pernah seller cup, percaya udah. Gua mah iya yakin. Tapi gue rasa sih lebih dari 8 juta. Di atas 10 lah pasti. Paling murah. Kayak lagi udah kayak PS5 dah. Nggak jauh. Pasti. Kebahasan yang saya mau bahas itu Om. Langkahnya konsol Om. Iya. Tapi gak apa-apa ini selingan Steam Deck awal-awal ya. Ntar kesannya Iya, gue ya kalau di channel gue orang-orang udah pada tahu gue tuh Steam Deck hater gitu. Wih. Bukan Steam Deck hater lah, maksud gue perlu di benchmark dulu lah. Perlu gue ngeliat dulu ini beneran sebagus yang diklaim mereka nggak gitu. Perlu pembuktian ya. Pembuktian. Kalau memang bener sebagus yang diklaim mereka, semua game kan mereka bilang 800p 30 fps itu kan game yang wajar dimainin kan, maksudnya kan. Iya. Kan ada beritanya dia klaim begitu kan. Jadi gue pengen tahu semua gamenya bener bisa dimainin 800p 30 fps gak? Kalau bener sampai Metro Exodus Enhanced, sampai Cyberpunk, sampai RDR bisa segitu, udah hebat banget gue bilang. Udah lebih dari hebat gitu. Tapi bener nggak diklaimnya? Jangan-jangan nanti kita main 480p lagi yang di RDR 2 gitu, apa Cyberpunk gitu. Sakit Kan banget. maksudnya ngapain gue beli kok gitu. Jadi kayak game PS1 ntar gambar ya.
Iya, Kotak-kotak. jadi gua Kayak ini aja Jod, kayak main The Witcher 3 di Swiss. Nah kayak gitu mas, butek gua mainnya. Nah, iya benar. Banyak Lama-lama low. dia bilang bisa kok dimainin RDR 2 di Steam Deck, tapi kan resolusinya kayak rendah banget gitu ya. Sama aja buat apa gitu. Iya. Ya Draw kan? desainnya jadi dikit banget. Bonusnya dikit banget segala macam ya. Jadi gue bilang sekali lagi, kalau gue sih ya perlu benchmarkingnya. Kalau benchmarkingnya oke, gue langsung tepuk tangan sesuai yang klaim. Tapi gue rasa nggak dengan spek yang kita lihat seperti itu, gue rasa nggak akan sebagus itu. Gitu. jadi lu nggak bakal PO nih ya? Bukan nggak bakal, gue bakal beli buat satu di koleksi, satu lagi buat main emulator. Hebat kan? Aja. Ada tiga satu lagi buat dipajang doang itu di lemari. Iya. Karena barang-barang Steam itu collectible banget gitu. Barang-barang Steam collectible. Jadi ya buat di koleksi. Sedih gue kalau ngelihat. Kalau ngelihat Jojot beli barang gue sedih. Dimarahin semua anjir. Kalau gue mau dipakai. Enggak, ada yang gue unboxing, ada yang gue pakai. Tapi 90% dipajang doang. Nggak apa-apa. Banyak yang gue pakai. Tapi kita nggak tahu kan nanti setelah menikah gimana Om Jojot. Iya mungkin nggak, tergantung istri ya kalau udah menikah ya. Udah harus Makanya SNI. beli dulu makanya banyakin dulu Iya, beli sebelum dulu. nikah Jot. Beli dulu ya. Emang lu pada nikah ya? Udah gue mah. Yusuf, lu udah punya anak? Don. Udah. Yusuf? Gue insya Allah belum. Oh, udah punya calon tapi. Kayaknya Lu juga punya calon belum deh. Belum. Oh. Nyari aja di sini kali ya. Sekalian Mereka yang main nonton kucing di gitu. belakang ya? Mereka main kucing di belakang tuh ya? Iya. Apa main gitar lu? Main kucing gue ada 7 nih. Oh ya? Ada Gila, 7 ekor gue. Kucing gue 3 aja pusing gue jujur aja. Gue aja kucing dulu 5. Udah dikasihin gue 5. Itu pusing segitu aja bos. Pusing Pak. Tapi mau gimana Pak? Udah turun-temurun dia. Oke lanjut. Sorry Don. Tadi kan ya tadi bisa Intermezzo. di-cut lah kalau nggak suka ngomongin Steam Deck gitu ya. Iya. Ya, tapi kalau nggak ya bisa lanjut. Sorry. Tapi gue juga bukan fanboy ya. Jadi no problem sama Steam Deck ataupun apapun. Cuman hype aja lah. Ya. Gue Kebawa juga hype. jadi excited sih semenjak Hmm. tadi kan, pada responnya positif kan. Hmm. Responnya rata-rata positif lah gitu. Jadi ya cukup ditunggu-tunggu lah, lihat aja perkembangannya gimana. Oke, mudah-mudahan sih segera bisa hands on ya kita. Lama lah. Kecuali beli mahal. Ini di Tokopedia ada satu 25 juta kalau lo mau, yang 512 GB. Astagfirullah. Agak ada. Beli 5 juta dulu DP-nya, sisa 20 juta ntar kalau udah ready barangnya. Q2 2022. Aduh. Jadi Om Don. Enggak. Wah gue waiting dulu ya. Nonton dulu reviewnya, lihat dulu perkembangannya. Nggak mau langsung buru-buru. Kapok gue pernah kejadian. Konsol beli dulu. Apa itu Oh, konsol yang iya. bikin kapok itu? Dulu zaman PS3 tuh harga berapa puluh juta itu gue beli. Oh iya. Oh. Itu pertama gue beli itu. Taunya tuh Yellow bos. Yang fat. Aduh. Yang fat, iya fat gue dulu ngalamin itu. Untung gue nunggu Terus gua slim beli dulu. lagi. Yang Setelah fat itu gua beli kenapa? slim. Yang fat kenapa ya? Yang fat Yellow gue pertama. Rilis pertama kali baru di Indonesia itu aku beli. Kalau nggak salah pertama Itu kali rilis sampai 15 juta kan ya? Lebih kan dolarnya itu berapa ya? Errornya kenapa? Emang PS3 mahal sih dibanding PS4 jauh. Ya itunya memang mesinnya aku dapat bawaannya yang nggak bisa tahan lama, jadi ya bisa dibilang hanya hitungan 1 tahun udah Yellow rusak gitu kan. Kecewa sih gue dapetnya. Ternyata pas dilihat-lihat banyak juga yang kasus seperti itu. Akhirnya muncullah slim kan setelah berapa tahun. Iya. Atau 3 tahun Iya. ya. Aku beli lagi yang slim. Mantap. Memang fanboy konsol berarti lu ya, Don. Oh gue beneran koleksi PS1 tuh lengkap dari sampai 1 sampai 5. Gue lengkap ada. Oke, berarti kalau Sony fanboy berarti ya. Fix Sony fanboy ya. Xbox lah ya. Saya fanboy. Oke, Xbox oke. saya enggak bos, saya lebih ke Oke. PS bos. Jadi di bawah PC, sebelah ini Sony, gua Nintendo G gua.
Nintendo G, 100% Nintendo G. Nintendo G, mantap. Tapi yang sering gua hina-hina juga Nintendo sih kalau di podcast. Why? Dia perusahaan paling kaya di Jepang, nomor 1. Di Jepang loh, nomor 1 loh, bukan perusahaan elektronik nomor 1 paling Jepang, ngalahin bank apa, SoftBank, ngalahin semua lah ya. Tapi bikin game kayak Animal Crossing, terus dia bikin game kayak culun-culun lah, Pokemon gitu. Kayak modalnya dikit banget. Pokemon voice acting aja nggak ada loh. Pokemon suaranya nggak ada. Game RPG zaman sekarang yang terkenal banget ya. Pokemon kan franchise paling mahal di dunia nih sekarang. Bikin game nggak ada voice actingnya gitu. Kayak ampun. Teks, pencet A, teks. Ya teks doang. Next. Paling game lu visual novel, nggak ada ngomongnya, gue masih ngerti gitu. Cuman ya maksudnya males gitu. Sebagai perusahaan paling kaya di dunia harusnya lu bisa bikin game yang lebih maksimal lagi gitu kan. Gak mau modal ya tuh, gamenya gitu mulu. Gue aja nyobain semua, hampir Nintendo Switch gue cobain itu game-gamenya begitu. Iya, biarpun gue mainin semua ya. Gue Pokemon gue tamatin, Zelda gue tamatin, Mario gue tamatin. Cuman gue pengen game-game kayak Zelda gitu, tau gak? Lebih banyak gitu. Ya, Zelda Breath of Fire 2 ya. Breath of the Wild 1, ntar 2 mau keluar. Ntar lagi nih. Ya, jadi ya itulah salah satunya gitu. Dan aku setuju sih, kalau yang kayak gitu aku setuju, bagus. Aku mainin sampai tamat itu. Breath of the Wild kan, bagus kan? Iya, bagus. Iya. Kalau apa? Sama dia kalau bikin port itu gamenya mahal-mahal, full price. Kayak Pikmin. Full price, dia bikin Zelda Skyward Sword full price. Pokoknya semuanya di full pricein sama dia, nggak ada ampun. Gak usah gitu Om, game multiplatformnya aja full price Om. Game multiplatform apa? Yang muncul di Switch kan, muncul di Steam gitu misalnya, harganya beda-beda jauh. Monster Hunter Stories 2 itu. Nah. Iya. Jadi buat gua terlalu kapitalis lah di perusahaan gitu. Ya, tapi gua itu sih Jot, kasetnya Jot, gue bilang mah kaset secondnya mahal banget anjir, gue mau koleksi juga. Nah itu hebatnya Nintendo, dia nggak kayak Sony sebulan diskon lu ngapain beli awal-awal gitu. Iya, mending lu beli belakangan aja. Kalau Nintendo nggak akan diskon, lu Zelda Breath of the Wild di e-shopnya berapa, $69 pasti. Itu game 4 tahun lalu loh. Iya. Gak pernah turun, jarang banget, hampir nggak pernah gitu. Turun pun cuma $40. Lu lihat Horizon Zero Dawn, lihat God of War itu cuma 200-300 ribu. Betul. Itu kasihan banget. Tapi Nintendo nggak begitu. Iya. Pasarnya tuh. Kalau lu Nintendo belinya lama ya, lu beli game lama dengan harga baru gitu. Karena nggak akan turun. Kalau Sony lu beli Day One tuh lu beli harga mahal. Kalau Sony ya. Iya. Karena akan turun pasti. Nah itu yang hebatnya Nintendo. Apa? Kalau beli Nintendo di awal tuh nggak rugi. Baru rilis beli ori nggak rugi. Soalnya mau dijual beberapa tahun kemudian harganya masih sama bos. Iya. Itu yang gue pelajari dan gue alamin, gue beli sendiri ya pasarnya, marketnya. Pasti. Iya pas gue beli yang game baru misalnya Ghost of Tsushima waktu awal rilis itu launching 800.000 sekian. Setelah 1 tahun anjlok 400-500.000. Jadi kalau beli game-game Sony itu jangan keburu hype di awal sih, santai aja. Setuju. Makanya pada kolektor-kolektor ya Sultan lah, pada yang koleksi ori itu santai aja sih belinya. Kalau untuk Sony itu udah nggak aneh. Tapi kalau untuk Nintendo dia ngejar banget. Soalnya ada beberapa stok yang di toko nggak ada. Sampai kebakaran jenggot, gue pengen beli di mana? Nanya-nanya, sih ada stok nggak? Sampai nanya beberapa toko tuh kadang habis di pasar, itu yang gue heran. Makanya Nintendo tuh hebat gitu ya, bikin gamer-gamer tuh pada beli di awal gitu. Iya. Makanya nggak akan turun di akhir. Hebat. Jadi investasi kalau menurut gue ya Nejot ya, kalau investasi di Nintendo ya, di game-game Nintendo koleksi misalnya seperti itu, harganya tuh hampir nggak turun banget lah ya, nggak jatuh banget seperti di kaset-kaset di PS5, PS4 gitu ya. Kalau di PS3 tuh anjlok banget. Jadi kalau misalnya mau invest barang game ke kaset-kaset Nintendo Switch yang gitu-gitu, itu oke lah menurut aku lah, beberapa tahun ke depan pun. Betul. Dia akan selalu jaga harganya. Mau game gak laku loh. Game nggak laku tetap harganya $69. Parah. Malah game gak laku bisa langka ya. Game laku bisa langka. Game langka kalau dijual di eBay
Kadang-kadang bisa sampai ratusan dolar, Ada ya dulu ya waktu itu ya ada ya Mario sampai berapa miliar aja tuh lupa gue yang Nintendo DS ya. Yang dijual Nintendo miliaran. 64. Miliar ya? Nintendo 64 itu $1 juta. Gila itu koleksi doang disimpan bos. Karena itu sejarah. Itu pertama kalinya game 3D yang ada di dunia. Game 3D open world pertama kali itu Nintendo 64. Gak akan lagi. Sebelumnya nggak ada. Nah itu ada nilai sejarahnya. Ya, gitu. sejarah. Makanya harganya $1 juta. $1 juta loh. Udah kayak lukisan. itu pasti masih mint condition kan? Iya, ratingnya 95 ya. Oh, Gitu 95. ya, Berarti udah open box dong ya? Enggak. Enggak, barangnya masih Enggak, bagus. Masih plastik Masih? semua, catnya semua Cil. udah bagus. 95 susah dapat nilai 95. Anjir. Susah itu, makanya harganya sampai mahal gitu tuh ya wajar lah. Kolektor tuh rebutan lah, nggak ada lagi di dunia ini yang produksi bos. Iya. Jadi udah kayak lukisan lah, udah kayak art. Gue di sisi lain gue seneng berarti game udah dilihat orang udah kayak gitu, udah kayak art gitu. Emang sebenarnya kan semuanya art kan, karena animasi semua gambarnya bagus-bagus kan kalau video game. Jadi gue Yang seneng juga. yang seneng kolektor retro tuh paham banget yang begitu-begitu nilai sejarahnya tuh. Makanya mereka berlomba-lomba nyari yang begitu tuh. Iya. Tapi $1 juta sih mahal sih. Ini dia lu pada udah rekam kan? Udah dong. Oh Udah. udah ya. Oke. Lu udah sering podcast ya? Berdua sering podcast ya? Enggak, kita baru mulai minggu-minggu kemarin. Oh, seminggu sekali podcast. Ya, cuman kita bakalan rutinin soalnya kemarin-kemarin pada sibuk masing-masing. Oh ya, oke, nggak apa-apa. Ya lanjut. Sorry. Oke. Oke, lanjut. Gue ikut flow lu pada aja deh. Pada nanya apa, bahas apa, gue ikut aja. Gimana nih Om Don? Kita lanjut ke bahasan kita? Oh ya, aku nanya nih. Iya. Nanya Boleh. sama Sultan di Indonesia ini ya. Sultana ya. Sultana bukan? Ternyata di atasnya Sultan ada Sultan lagi loh. Jangan salah loh. Nanti kita undang di podcast lagi ya. Jadi gini Jod, kan game online tuh banyak sekali nih sekarang tuh di 2021 nih ya. Iya. Nah, game online ini sendiri bisa dibilang ada yang free play, ada yang pay to win, kan sebel juga ya kalau udah ada kayak gitu kan. Iya. Jadi menurut kamu nih Jod, kalau kamu selaku posisinya di gamer nih, bagaimana pendapatmu tentang free play versus sama pay to win untuk game online? Oh, free to play apa pay to win? Yes. Pilih. Kalau gue sebagai orang yang pelit gitu ya, gak royal terhadap dunia free to play, gue akan setuju dengan free to play gitu. Tetapi gue kenal beberapa orang yang pay to win, yang dia suka pay to win ya. Iya, dia suka pay to win. Dan kalau pay to winnya nggak terlalu obvious, dia akan marah. Karena gue udah bayar, harusnya gue lebih kuat dari yang lain dong. Gitu. Logikanya begitu kan ya? Iya. Kalau gue bayar terus hampir nggak ada bedanya sama free to play, ya ngapain gue bayar gitu. Yes. Jadi ada dua sisi kan. Kalau banyak orang kan nggak suka tuh sama pay to win kan. Betul. Nah kebetulan gue banyak teman-teman yang suka sama pay to win, kayak Pokemon terakhir ini, Pokemon Unite kan mesti upgrade item level 30 tuh. Nah teman gue upgrade itemnya level 30 mentok, sampai dia satu item perlu $40 tuh. Anjir. Beli. Pay to win gitu. Kalau nggak terlalu power ngapain gue beli gitu kan. Tapi impact-nya besar itu. Lumayan besar. Kalau sama item lu level 1 mah ya pasti tewas lah gitu. Oh, Mobile Legend kan skinnya cuma tambah 6 biji gitu ya. Tambah 6, nggak terlalu ngaruh gitu kan. Cuma kelihatan keren doang. Nah kalau ini ngaruh banget pay to win-nya. Nah, Jadi ini ngomongin bisnis kayak gitu kan ya. Tapi kan Ya. itu ngerugiin konsumen sekarang kan ya. Kalau menurut lu gimana? Bisnis pay to win ini bahkan merambah ke game-game yang seharusnya bukan game yang free to play juga. Beberapa game AAA juga udah mulai kita harus beli item. Itu Pro Evolution Soccer itu udah mulai free to play. Nah, Dibayar. itu. Kayaknya pay to win terbesar di dunia itu kayaknya FIFA Footnya EA ya. Iya. Nah, Aku lu main kok.
Aku main. Harus habis berapa biar dapat Ronaldo, biar dapat Iya, Messi, betul bos. Jadi harus habis kita kan berapa? kita punya tim nih ya, punya Ya. tim. Pengen karakternya bagus dong. Beli dong foodnya dong, dapat Ya. di random bolanya. Wis dapat karakter ini, nagih dong. Beli. Karena kenapa? Pay to win-nya sistemnya. Kalau misalnya lu main FIFA 21 dapat karakternya bagus semua nih, full tim. Kan gue pengen cepet nih daripada gue harus tanpa bayar ya. Gue main ini ngalahin ini, komputer lah lawan matchmaking sama yang lain, bisa kalah bisa segala macam lah. Lama bos, butuh waktu. Udah gue bayar. Nah, karakternya sudah lengkap semua tuh pemainnya. Nah itu yang pay to win yang lu maksud kan, Jod? Iya. Itu modalnya gede bos. Cuman ada Tapi- beberapa tipe kayak teman gue juga yang suka kayak gitu, pay to win. Tapi itu kan berbayar juga loot box kan, jadi belum tentu lo dapat kan karakternya. Belum gambling. Tentu. Kalau Pokemon itu pasti kan, lo bayar lo upgrade item kan. Iya. Itu lebih fair lah ya. Lo bayar apa terus lo yang dapat gitu. Sesuai. Yes. Nah, kalau Menurut gue sih- kayak PES itu kan lo bayar tapi belum tentu lo dapat. Iya, betul. Ya, Makanya keren, paling- bos. Makanya EA dapat $1 miliar cuman Iya. dari foodnya doang. Dari food doang, belum gamenya, Belum gamenya, belum belum yang lain-lain. Cuman belum foodnya EA. doang $1 miliar. Iya. Tapi Makanya nggak belum nambah efek konten kalah lagi. dari bayar apa? Nggak nambah konten lagi ya, cuma gitu doang. Brengsek. Makanya. Parah. Dan iya. Tapi ya, jadi tapi jalan tetap- loh. Jalan lah. Jadi FIFA, game lain jadi mengikuti. ikutin. Semua ngikutin. Jadi sekarang pasarnya tuh segmentasi untuk gamenya tuh semua udah ngikutin ke FIFA, jadi arah kiblatnya. Seperti PES itu mereka kan oriented money ya, kayak apa namanya tuh mesin dingdong lah kayak gitu apa. Konami itu lebih ke arah mesin Panciko, arcade ya. Panciko. Cinco. Makanya dia bisnisnya mikir, oh ini lebih banyak duitnya ya udah aja gue pindah ke EA gitu kan, ngikutin free to play aja ujung-ujungnya. Yang gue sesalin tuh engine-nya itu masih pakai engine Unreal 4 sih untuk yang PES ya. Karena kenapa? Dia tuh sebenarnya ingin portingnya gampang, ke Android bisa, ke PC Iya. bisa. Iya, Makanya karena kenapa lagi dia berani satu. free play. Makanya seperti itu. Kayaknya menurut aku sih keuntungannya bisa ngelebihin FIFA deh. Betul. Kalau ini PES ini Belum sekarang. belum tentu. EA tuh kurang ajar. EA paling kurang ajar lah di seluruh dunia ya. EA yang paling bisa ngeruk duit paling banyak kayaknya EA deh. Emang iya sih. Dari Yap. game-game perang juga. Tiap tahun food harus beli loh. Jadi lu tahun ini spend 100 juta nih ya. Kalau lihat YouTuber kan spendnya $6.000 ya, $10.000 ya. Itu udah biasa lah ya. Tahun depan mesti beli lagi $6.000, $10.000 gitu. Jadi kayak Iya. wah, itu lu mesti beli gamenya lagi full price. Gamenya $60. Jadi ya gitulah. Tapi teman gue pulang kerja, orang kerja gitu ya. Dia beli 2K NBA 2K gitu kan. Nah, dia nggak bisa nge-farming duitnya tuh buat beli pemain-pemain. Akhirnya dia beli koin. Nah, itu Iya. pay to win kurang lebih kan. Iya. Nah, dia setuju dengan hal itu karena dia udah kerja, gue ngapain gerani Ada waktu. main gitu. Jadi ada Daripada- plus minusnya. Kita lihatnya di posisi apa. Om Yusuf sukanya apa? Free to play apa pay to win? Kalau gua free to play ya pastinya ya. Kalau Free pay to to win play. sendiri gua jarang sih main game-game kayak gitu, termasuk game mobile pun udah gua tinggalin yang udah modalnya kayak gitu. Terakhir main free to play kayak Valorant gitu. Main nggak? Valorant gua main tapi udah jarang juga sih. Gua lebih suka single player. Gue single player, main online, offline. Berarti PC tapi sukanya game single player. Yes. Oke. Ya kalau yang online kayak Monster Hunter mungkin gue mainin. Oke. Ngantuk, Cuk. Main offline ngantuk, serius gue juga ngantuk. Mending main online. Monster Hunter Rise Iya. Tapi itu lo udah kebiasaan karena lo udah kebiasa main online, jadi lo main offline jadi bete. Kalau Karena- si Doni emang main PS emang main online juga? Lah, kan kalau gua online PES ke detect, lu juga ada lagi online, Bos. Oh, lu mainnya PES. Lu mainnya PES tapi full. Main bola, game bola. Gua main FIFA sekarang di PS5 full. Oh. Main FIFA. Kalau main yang perang-perang sih Rainbow Six biasanya di PC. Kalau itu full online ya. Aku selalu full online. Kalau Nah, di PS Call of Duty lah gue juga main.
Gue rada-rada kebalik nih. Biasa orang konsol tuh single player, orang PC biasa online terus tuh. Biasanya ya, Dota lah orang. Ini kebalik nih ya. Orang konsol online mulu, orang PC-nya mau single player. Oke. Tapi kan emang udah berbalik juga, konsol Iya. emang udah orientasinya itu online juga kan sekarang. Oh enggak, konsol masih banyak game single playernya masih konsol lah. God of War kita ngomongin, Last of Us Part 2. Semuanya itu kan yang heboh-heboh di konsol semuanya kan single player. Iya, Yes. oke. Ya kan? Goti terakhir kan semuanya single player kan. 2016 Iya. PC aja Overwatch. Tapi Sisanya game yang dikunjungin berkali-kali tetap aja Dota. multiplayer online. Oh, kalau gue Dota udah pensiun gue udah. Cuman Jod sekarang mah berpengaruh tuh usianya Do. Kalau Nah. misalnya gamer usianya masih muda, semua dilahap bos. Kalau kayak kita ya, bukan kita, gua lah misalnya udah capek kerja lah, udah ini yang nggak bisa. Kalau main sendiri tuh ngantuk bos, jadi aku harus nyari temen main di party lah, ngobrol sambil begitu. Karena kalau yang udah usia mature ke atas lah ya, apalagi sudah married dan segala macam tuh butuh temen bos. Pasti dia walaupun hanya nongkrong di party di PS misalnya, nongkrong di party ngobrol tuh yang penting online bos. Main mah kagak, ngerumpi aja di party kalau di PS ya. Kalau di PC ya gue di Discord sih biasanya, walaupun ikut nimbrung tapi kadang main juga. Nah itulah rata-rata kalau yang misalnya udah gamer-gamer mature ya, udah dewasa ke atas, udah agak tua lah ya disebutnya ya, ABG tua gitu. Nah dia lebih banyak cari komunitas sekarang ya, lebih banyak cari game-game yang online untuk temen sharing ya, seperti itu sih. Kalau single player sih dulu sih ya, zamannya aku masih ya sekolah terus ke kuliah mainnya single aja gitu. Jadi ternyata setelah dibandingkan dulu sama sekarang, online lebih asik bos. Banyak teman inilah, kenal inilah, akhirnya bisa main bareng lah, sampai emosi bareng lah. Gue pertama kali gue kenal online itu zaman PS3 itu ya, main Battlefield 4. Terus akhirnya gue konsen di Destiny hampir 7 tahun, berapa tahun lupa gue. Itu fokus satu game doang di PS3. Di PS4, PS3 terus gue pindah move ke PS4, itu main Destiny ya, Destiny 1 sampai sekarang Destiny 2 udah gue udah pensiun, gue nggak lanjut. Karena itu makan waktu, sampai gue dimarahin kan sama temen-temen gue, lu punya game banyak hanya dimainin Destiny doang. Akhirnya gue tobat mainin game lain, tamatin, karena fokus selama ini gue main Destiny. Dan di Destiny itu gue bener-bener kayak ketagihan lah ya ibaratnya kalau yang udah biasa main online ya, karena ada tiap minggu tuh ada misi lah, harus diselesain bareng lah, terus ada item yang hilang lah kalau nggak dikejar minggu ini tuh besok minggu depan itu udah berubah lagi itemnya. Jadi itu yang harus dikejar gitu kalau online tuh. Itu sampai gua main tuh tengah malam, akhirnya kesini capek karena usia juga, karena pengen main santai, akhirnya gua pensiun di online, cari game yang santai aja lah, tembak-tembakan yang lain. Ketemu Conrad dong di Destiny. Ketemu right bareng. Anak-anak di Facebook juga semua ketemu. Ini hati-hati loh kalau ngomong online lebih seru dari single player. Ini orang-orang single player bisa ini loh. Dalam artian gini Jod, kalau single player kan aku tuh tidak lebih memihak online, tidak memihak single ya. Aku tuh comfortable ya, bisa kemana aja. Ini mah kan pengalaman yang aku rasain nih. Kalau main online tuh ya kumpul-kumpulnya itu. Cuman karena memang gua karena udah usia, jadi ya posisinya aku kadang suka main single player juga, kadang suka online juga. Ya itu tergantung mood sih. Beda sama anak muda sekarang tuh yang lebih ngejar online. Ada yang kalau di Indonesia ya, kadang ada yang main single player tuh karena memang penasaran doang, udah ditamat dijual asetnya. Gitu aja sih, hanya coba-coba. Single player tamat jual ya. Iya, karena kan gitu bisnis di kita tuh kebanyakan kaset tuh begitu muternya. Kalau lo sendiri Om Jod gimana Om? Gue sih single player lah. Gue masih player. setuju dengan, gue masih pengen ngeliat cerita yang bagus-bagus, cutscene yang bagus gitu. Jadi kalau multiplayer kan cutscene-nya kurang begitu terpoles ya kasarnya ya. Iya. Kayak lu nggak akan cutscene kayak The Last of Us Part 2 itu nggak akan bisa ditemuin di game multiplayer, maksud gue gitu. Kayak cutscene FF7 remake itu nggak akan bisa karena ya begitulah. Kalau lu mau main yang kayak apa ya, multiplayer kayak MMORPG ya, Final Fantasy 14, itu pun cutscene-nya nggak sebagus FF15. Cutscene ya, gue ngomongin cutscene ya. Iya. Ya, tapi Gak main. Gue nggak main jadi gue nggak tahu itu. Oh iya. Dan ya lebih ke poles lah kalau single player ya. Kalau buat gue sih. Tapi bukan berarti single multiplayer juga
jelek, enggak gitu. Gue juga sering main Valorant, gue sering main Dota, gue sering main Tergantung fighting. selera dan ini ya, Iya. tergantung selera setiap orang tuh. Multiplayer tuh kan luas ya. Ada yang suka first shooter yang tentang FPS-nya, pengen tembak-tembakan. Ada yang suka RPG. Iya, Multiplayer itu kan tergantung selera. iya Jadi deh. memang beda-beda. Orang tuh nggak bisa. Misalnya Jojot senangnya RPG, aku senangnya tembak-tembakan. Multiplayernya ya memang beda. Jadi itu hak semua orang sebenarnya. Kadang aku bosen juga main multiplayer lagi sepi, ya udah main offline aja, main single player aja. Kadang seperti itu gamer tuh. Jadi ya nggak bisa di just lu suka online nggak bisa juga, lu suka single player nggak bisa juga. Jadi gimana ya, bingung juga gue kalau ada yang nanya begitu. Oh, lu Om Yusuf gimana? Ya gue sekarang ya fokusnya malah game single player ya. Terutama gue sekarang malahan lagi memainkan Final Fantasy klasik loh. Fantasy klasik yang Pixel Remaster itu. Iya. Ah, Gue mainin game-game klasik aja udah. Oke. Entah kenapa ya, kayak ya balik juga sih kalau menurut gue, kalau gue umur, gue lebih memilih game-game yang santai gue maininnya dan gue nggak kebawa beban, tanpa emosi. Karena gue juga dulu Call of Duty kan, gue sering main Call of Duty juga sering bareng sama Om Don dulu. Nah itu lebih banyak emosinya sih dibandingin seneng ya. Iya. Selain faktor usia sih ya, ini menurut kita semua juga nih. Ini yang faktor terpenting tuh, karena kita tuh udah dibawa dengan teknologi baru. Dan kita kebiasaan lihat teknologi yang wah gitu ya, grafik oke. Lama-lama bosen bos. Serius, gue jadi balik lagi ke retro, cari game-game yang memang klasik bagus. Kadang bisa dibilang ceritanya lebih menarik. Itu yang gue cari bahkan kalau untuk menghilangkan kepenatan. Memori sekali ya, kita Iya. keingatan masa kecil kita lah ya, apa mungkin kalau bisa dibilang kita memainkan game klasik itu. ya bisa aja sih. Karena memang kalau yang gue rasain sih itu dari beberapa game yang gue mainin, gue teringat ya waktu zaman dulu di mana pulang sekolah kita main langsung main sampai berjam-jam, sampai dimarahin segala macam. Kayak memorinya itu sih yang berkesan banget sih. Mahal banget. Yang mahal tuh ya, karena masih dulu tuh masih banyak bajakan. Dan bahkan sekarang nih kayak game-game baru yang gue beli ini juga nggak ada yang gue sentuh kebanyakan. Paling gue tes udah jalan udah, kagak gue mainin lagi udah. Karena faktor itu lu udah capek, lu mau main apa, walaupun koleksi lu banyak, ori itu di PC gue tahu tuh lu, tapi lu nggak dimainin, cuman testing doang. Buat apa? Testing FPS-nya berapa, Iya. karena fake lu ini, udah itu jadi mainin. Penyakit orang-orang PC gitu, setting lama, FPS 60 udah selesai. Udah selesai. Dan yang paling diperhatiin Jod, apa coba? Suhunya jangan sampai di atas 80 nih, gawat nih. Iya. Jadi pakai MSI Afterburner kan, kayak dicek nih. Kira ada kesenangan tersendiri. Pakai 30-80. Wah benchmark. Wah anjir skornya 20.000. Wah misalnya. Wah ini kurang naik nih, overclock. Cuman gitu doang dimainin kagak. Main game aja yang game baru udah diinstal pamer doang, kayak teman kita tuh si S di Facebook. Install. Yang baru game baru semua diinstal, benchmark nggak dimainin. Lu tamatnya gamenya kagak. Hampir semua game yang dia punya nggak tamat. Penyakit orang PC gitu. Itu teman kita yang mau kita undang tapi sibuk mulu ya. Gak datang. Iya sibuk mulu itu. Siapa sih? Sultan ya. Depannya Orang S. Om udah om sih, udah punya anak. Depannya S siapa? Banyak depannya S. Om Sugi. Oh. Depannya Sugi, belakangnya Hadi ya. Dulu Nah, dia ini bisnisnya. ngomongin game baru nih Om ya, game online yang baru nih. Gua juga lagi download Back 4 Blood nih. Menurut lo gimana nih? Kayak lo berdua kan udah pada nyoba nih. Udah nyoba Gimana gua. tuh menurut lo game ya? Secara Bagus. reviewnya. Bagus sih. Lebih ke arah apa? Gimana ini kan Left 4, kesannya kan ini kan lanjutannya Left 4, bukan lanjutannya lah, kayak suksesornya Left 4 Dead lah ya. Karena ya ini ikut kita masuk, kalau ngomongin nyambung-nyambungin ke Steam, yes, yang matiin franchise Left 4 Dead kan Steam sendiri tuh. Valve maksudnya, Valve sendiri kan. Karena semenjak dipegang Valve, bukan semenjak, Left 4 Dead 2 itu kan mentok di situ udah udah 10 tahun lebih kayaknya ya. Yes. 10 tahun kayaknya mentok di situ, nggak ada suksesornya, akhirnya timnya pindah bikin Back 4 Blood gitu loh. Nah jadi ya ini suksesornya lah, suksesor Left 4 Blood. Kalau orang main Left 4 Dead, kalau orang udah main Left 4 Dead ya pasti akan familiar dengan Back 4 Blood
gua rasa sih gitu. Jadi gua kemarin udah cobain mainin dan ini grafiknya juga lebih bagus karena kalau orang zaman sekarang main game Left 4 Dead kan kayak outdated banget kan. Jadi gua rasa iya kalau dengan gambar begini, dipoles begini, syutingnya juga dimodernize banget. Jadi gua rasa gua sangat happy sih dengan adanya Back 4 Blood ini dan gua ngarep sih sukses banget ini. Biar Valve kesel gitu. Maksudnya dia banyak matiin franchise. Kayak Half-Life, Left 4 Dead. Berapa lama sih si Steam bikin game baru kan udah nggak pernah kan. Valve udah nggak pernah bikin game loh. Dia kebanyakan bikin baju loh, bikin skin. Tapi gue bilang nih Valve perusahaan baju paling sukses di dunia itu mungkin sih ini kali. Dia bikin skin doang buat Dota kan sama Counter Strike. Iya laku bos, makanya lanjut terus. Lakunya ratusan juta dolar kan. Jadi dia pikir ngapain gue bikin game baru. Iya, modal banyak. Cuma satu Battle Pass paling cuma 50 skin. Ya Iya. sih? 50 skin mungkin berapa puluh skin. Jadi ngapain gue bikin game baru gitu. Nah itu yang bikin gue kesel juga sama Valve, sama Steam ya, sama Valve ya. Karena ya begitu nggak ada game baru gitu. Gue sebagai gamer kan gue pengen ada gamer-gamer baru buatan si Valve kan. Jadi ya makanya dengan suksesnya Back 4 Blood ini mungkin bisa jadi pukulan telak buat si Valve. Coba kalau gue bikin yang ketiga Left 4 Dead ya, mungkin gue yang sukses juga gitu. Gue ngarepnya sih seperti itu. Cuma nggak tahu sukses enggaknya kan kita lihat penjualannya berapa, ada ratingnya berapa. Tapi kan kalau menurut gue ya Left 4 Dead itu bisa sukses lama itu bukan karena gamenya bagus ya, tapi lebih ke arah komunitasnya yang luas ya. Dan juga moddernya ya yang banyak. Sehingga gamenya jadi jauh lebih menarik dari base gamenya. Nah itu kayak kita akan ngeliat itu nggak ya di Back 4 Blood ini ya, modder yang aktif ngembangin gamenya. Bisa aja sih. Ntar kalau bisa aja gue rasa sih ya, tergantung ininya sih, tergantung developer. Tapi ini kan masih beta test, jadi kita masih belum bisa komen banyak sih. Akankah dia ke depannya akan adain segala macam. Cuman gue sih positif dengan game ini sih pas gue main betanya. Dan gue main cross platform lancar loh, PS5 ke PC ya. Oh lancar ya? Bisa ya dia lancar. Ya? Kalau orang yang main PS4 itu yang rada kesel tuh, baknya banyak tuh. Kenapa? Ada isu apa PS4? Kalau PS5 gue baca review dari temen gue yang gue kasih PS4-nya, dia bilang banyak bugnya segala macem, koneksi nggak lancar. Tapi gue pas main PS5 cross platform ke PC lancarnya bukan main. Oke. Jadi gue baru tahu itu crossplay gimana cara connect-nya. Bisa gampang, tinggal add account-nya aja gampang kok. Dia pakai akun lain lagi ya di dalamnya ya? Akun Steam sih, pakai akun Steam. Oh, akun Steam langsung terkoneksi. Dan kita bisa sorry, dia pakai akun Back 4 Blood-nya kali ya. Kayaknya tapi temen gue pakai Steam, gue pakai PS5. Mereka nge-add gue. Oke. Boleh lah, ini gue juga lagi download ini. Kalau lo kan gimana dong? Gue kemarin coba PC sama PS5 nih, gue bedain perform. Anjir, patah-patah bos di gue. Logika aja dong. Apa PC? Di mana di PC? PC nih, gue PC dulu ya. Ini gue pakai PC. Gue tes nih, ada videonya udah gue upload di channel gue tuh. Itu Bottleneck tuh judulnya. Bottleneck Back 4 Blood. Jadi aku coba pakai Intel i7 7700K, pakai RTX 3060. Aku kan biasanya suka ngetes game-game baru, pakai itu lancar, nggak ada masalah. Pas coba pakai game ini, gila itu prosesor langsung 100%, langsung patah-patah, FPS tuh 144, 140 ngedrop 100, patah-patah dalam permainan. Yang gue heran, ini lebih ke CPU bond gitu ya atau GPU, makanya gue nggak ngerti ya. Padahal udah di setting epic paling rata kanan, biasanya kan aku selalu rata kanan, terus 2K resolusi. Masih patah-patah, makanya gue heran di situ. Terus gue main di PS5 lancar habis, nggak ada masalah. Pas gue ganti VGA nih, gue turunin lagi nih ke 1080 Ti, lancar habis. Gue nggak tahu apanya itu yang rusak gitu. Apakah memang prosesor gue yang udah old gitu ya, yang 7700 terlalu dengan tinggi. Prosesor yang sama 1080 Ti-nya? Masih pakai prosesor sama. Ataukah mungkin gamenya ini yang masih belum performa maksimal untuk VGA, untuk prosesornya mungkin belum di compatible ya, nggak ngerti gimana ya. Tapi setelah gue coba di PC ada masalah pakai RTX, akhirnya gue turun ke GTX lancar bos di PC. Temen gue pakai RTX lancar semua kok. Iya, mungkin prosesornya lebih canggih dari aku bos. Tapi wajar sih ya. Berat, bos. Game kayak gini kan multi platform nih ya.
Dia CPU Sepertinya bound sih sih. kayaknya. Yes, aku menduganya CPU bound tuh. Jadi CPU yang jadul-jadul kemungkinan agak berat di PC ya, kalau menurut aku. Bisa. Tapi ini lebih poles. Ini kan baru beta, tapi lebih polis gamenya dibandingin sama The Ascent loh. Yes. Ascent udah rilis, koneksinya berantakan mau cross platform ya. Iya. Sedangkan ini PC ke Steam, padahal gue Iya. cross platformnya Xbox ke sama-sama Xbox Game Pass, tapi di Series X sama di PC itu pun berantakan koneksinya. Tapi ini Steam sama PS kan nggak ada hubungannya tuh kasarnya. Tapi Nah bagus. itu lancar banget. Makanya gue Jadi heran ini kita cukup amazed. Terus scope-nya juga gede banget. Tuh gue kemarin 2 jaman seronde 1 pun belum keluar tuh, belum selesai. Kan ada 8 ronde tuh ya. Iya. Jadi gue baru sampai ke 4 karena panjang banget gamenya. Jadi ini gue harap sih Yang bagus gitu. gue akui sih matchmakingnya cepat, 1 mungkin banyak yang main ya, bagus. Terus Iya, ada beberapa mode gamenya ya, gue telusuri banyak banget. Gue bingung survival bla bla sampai ke levelnya Ada nightmare. versus Nightmare anjir, itu sekali Iya, coba gila bro. Nightmare gila. Ya kalau misalnya gue main sama teman-teman gue, kalau misalnya main solo sih ada botnya, ada itu segala macam kan ya, bisa lah yang biasa lah levelnya. Tapi kalau sama teman-teman, cobain gue saranin Nightmare, lebih kerasa kerjasamanya, lebih Nggak bisa. Mas, gue udah coba mati, parah banget itu. Iya, Parah banget. Cuman itu challenge. Kalau yang memang benar-benar suka game begini, Nightmare itu jadi kesenangan tersendiri. Tapi kalau bagi yang baru pertama kali main begini sih jangan langsung coba begitu, Bos. Kita belum hafal map, belum hafal bla bla bla, ya kita coba yang biasa dulu ya. Dengan yang biasa aja kita udah, menurut aku ya, penilaian pertama game ini bagus. Dalam artian bagus tuh karakter desainnya, metodenya hampir sama kayak game-game yang sebelum Left 4 Dead itu ya. Cuman ada beberapa yang di-upgrade dari segi senjatanya lah, dari segi aim, dari segi beberapa metode dalam artian penempatan dia karakter sama monster-monsternya itu aku perhatiin itu sampai sedetail itu. Menurut aku tuh jauh lebih bagus. Timnya mungkin sama ya yang membuat game ini, tapi yang membuat game ini menarik itu tuh komunitasnya tuh banyak, makanya nggak akan pernah mati ini game. Kalaupun kamu beli ori nggak akan nyesel kalau menurut aku. Kenapa nggak akan Pasti mati beli kan? ori dong. Soalnya kan ada juga game-game yang memang seperti sejenis ini mengakui bagus lah, tahu-taunya mati kan, komunitas gak ada yang main kan, kita kecewa di situ. Tapi ini kalau dilihat dari respon pasar, dilihat dari kita main sendiri udah nyoba, ini bakalan lama, ini bakalan disupport terus dalam artian ada update dan mudah-mudahan ya. Gue tutup itu sebentar ya. Oke. Jadi ya itu kalau misalnya kamu coba game ini, coba yang jangan Nightmare dulu tuh, coba yang biasa dulu. Nggak bakal lah. Hafalin map dulu. Kalau map lu udah hafal, lu peta udah hafal, emo di mana, temen lu di mana, posisinya, lu boleh coba yang lebih menantang sih. Itu sih. Lu ngajakin main tapi belum nginstal, gue udah nginstal, coba nungguin yang lain pada main. Baru Left 4 Dead gitu ya. Iya. Ini cuplikannya. Nungguin main lu kayak ngajakin nggak main. Udah streaming nanti Besok. Ayo. Susah gue harus lakuin ini, susah banget. Beda jauh sama Left 4 Dead. Ini difficulty gap-nya juga terlalu tinggi. Yang difficulty pertama itu gampang banget. Difficulty kedua udah susah banget nih, kewalahan. Yang ketiga udah lebih parah lagi gitu. Jadi ini difficulty gap-nya gak ada yang tengah-tengah antara 1 sama 2 atau gak sih? Harusnya dia bikin yang 1 sama 2 gitu. Ke 1 gampang banget, zombie-zombinya gak terlalu banyak, terus gerakannya lambat gitu. Sengaja itu Jod, biar menantang. Kesini makin susah, Ya, dan makin lagi. Maksudnya jangan terlalu gap-nya terlalu tinggi gitu. Bisa kok Bos. Masa? Jadi sampean kan kalau udah main beres ini ada report buat saran buat ini developernya. Oh ya, ntar gue saranin nih. Nah, gue selalu ngisi. Jadi pada saat gue beres main, gue ngisi ini kesusahannya di mana, ini kurangnya apa tuh, nggak apa-apa, isi aja. Jadi buat review dia sebelum final udah diperbaiki. Benar-benar. Mungkin yang kamu rasain juga dirasain sama gambar lain pastilah. Iyalah pasti. Oh dia RTX on ya? Udah bisa RTX ya dia? Gue nggak pakai RTX, gue pakai PS5 kan, jadi gue nggak ada. Fidelity Bos, Fidelity FX itunya. Oh ada ya? Ada ya? Fidelity FX. Soalnya support DLSS ini. Iya, Fidelity aja di aku di Fidelity sih. Dia ada mode deathmatch-nya nggak? Kita ini yang satu tim jadi zombie, satu tim jadi ini. Ada. Lu jadi Ada monster. Ada. Iya. Bener-bener successor Left 4 Dead lah. Ini langsung familiar lah orang-orang.
Itu yang Soalnya- bikin gue tertarik ke Left 4 Dead ya, gue karena bisa jadi zombinya sih. Ini Ya, ini ini sih juga yang ditunggu-tunggu gamer PC zaman Left 4 Dead ya ini game Iya. ini. Suksesornya Left 4 Nggak, Dead, nggak ada lagi. Back 4 Blood. Dan ini masuk Dewan Game Pass loh, jadi nggak usah beli. Kalau dari Game Pass tinggal langganan aja. Iya, PC Game Pass ya. Wih. Berarti PC Game Pass ya. Xbox Game Pass PC Game Pass ada, PC Game Pass ada, konsol Game Pass juga ada. Ah, Day Jet, One Jet, lagi, jadi lu enak. punya semua mainnya gimana Jet? Di Xbox ada, di PS5 ada, di PC ada. Gua main di PC lah, pasti main di PC lah game begini. Iya, rata kanan bos. 4K. Bukan rata kanan. Ini kan FPS, jadi kan pakai mouse lebih gampang pasti daripada pakai controller kan. ya, Cuman keunggulannya dan kalau enak ngebully yang di konsol ya. Apa? Enak ngebully yang di konsol kalau pakai mouse ya. Ya. ngeker kepalanya lebih gampang kalau pakai PC, gua rasain dulu.